Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan Saya Suster Clara OSF. dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 21 September 2022. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi Jessica. Apa kabar hari ini, Suster Clara? Luar biasa. Luar biasa ya, Suster. Oke, Suster, ini sebelum kita mulai cerita pada hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya, Suster. Oke. Siapa tahu Oma Opa, Bapak Ibu di sini belum kenal nih siapa narasumber kita hari ini. Mungkin Suster bisa perkenalan, lalu juga sedang pelayanan di mana dan lain-lain. Silakan, Suster. Saya Suster Clara OSF. Biara pusat kami ada di Semarang. Dan saya saat ini berkarya di Jakarta, tepatnya di Biara Matraman. Oke, Suster. Dari Jakarta kembali untuk syuting. Oke, hari ini luar biasa ya, Ya. Suster. Terima kasih banyak untuk kesediaannya. Sama-sama Jessica. Oke, dan hari ini Suster akan bercerita mengenai salah satu orang kudus, yaitu Santo Matius ya, Suster? Ya, betul. Betul. Nah, ini nama yang sudah tidak asing sih di telinga saya dan mungkin juga di telinga para pemirsa Oke Hari Ini. Dan tapi kisah beliau ini masih belum sering saya dengar, Suster. Bagaimana mengenai kehidupannya, lalu sampai menjadi seorang rasul dan penulis Injil nantinya. Dan saya ingin Suster mungkin bisa mulai dari arti nama beliau dulu nih, Suster. Apa sih artinya, Suster? Jadi nama Matius dari bahasa Ibrani artinya hadiah dari Tuhan Oke. atau Yahweh. Hadiah dari Tuhan, luar Dari biasa. namanya kita sudah tahu bahwa akan menjadi apa anak ini ya. Iya, betul sekali. Iya. Menarik sekali artinya. Lalu Suster, kehidupan awal dari Santo Matius ini bagaimana sih, Suster? Iya. Santo Matius ini adalah orang Yahudi dari Galilea. Tetapi ayahnya adalah bernama Alfeus. Tetapi dia menjadi pemungut cukai yang pada waktu itu dijajah oleh orang Romawi ya. Jadi orang Romawi mengangkat Matius untuk menjadi pemungut cukai pada zaman itu. Dia sendiri dilahirkan pada zaman abad pertama Masehi, Kristen Masehi. Oke. Lalu Suster, beliau kan tadi Suster bilang diangkat sebagai pemungut cukai ya, Suster. Ya. Lalu bagaimana sampai beliau ini pada akhirnya mendapat panggilan begitu? Suatu saat itu Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di katakanlah di suatu tempat ya. Lalu bertemu dengan Matius. Yang Matius itu orang sudah mengenal Matius sebagai pemungut cukai. Betul. Pada waktu pemungut cukai pada zaman itu dianggap sebagai orang berdosa karena bersekongkol dengan orang Romawi yang notabene waktu itu sedang menjajah orang Yahudi. Betul. Nah, tetapi Tuhan Yesus melihat Santo Matius itu lain. Bahwa dia adalah orang yang perlu disapa. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Matius, dia langsung mengatakan, "Mari ikutlah aku." Dan apa yang terjadi? Matius langsung mengikuti Yesus tanpa memikirkan bahwa jabatan saya, harta saya, dan apa saja yang saya miliki yang harus saya pertahankan. Dia langsung berbalik dan mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus pada waktu itu. Berarti itu panggilan awalnya langsung diiyakan begitu ya, Suster? Iya. Ya? Dari Yesus yang datang kepada Matius. Iya, dan dalam cerita di dalam Injil ya, dikatakan pada waktu itu Matius mengadakan pesta karena mungkin dia merasa bahagia dipanggil Tuhan Yesus ya, dan dia mengundang juga orang Farisi, teman-temannya pemungut cukai untuk bersama-sama merayakan pesta. Nah, disitulah pada saat pesta sedang diadakan, orang-orang Farisi itu tidak suka ya. Mereka merasa resah dengan bagaimana ini orang berdosa kok bisa makan dengan Tuhan Yesus ya. Mereka tidak nyaman dengan keberadaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai. Dan pada waktu itu saya bisa melihat dalam Matius 9 ayat 9 sampai 12 bagaimana perayaan itu dirayakan dan orang-orang merasakan bahagia, tetapi orang Farisi itu menjadi tidak bahagia karena mereka merasa mereka yang paling
hebat Paling saat hebat, itu. paling Ya. benar begitu ya, Ya, Suster. ya, yang paling benar lah ya. Tapi tetap waktu itu pesta tetap berjalan. Ya, dan Tuhan Yesus mengatakan orang sakit memerlukan tabib, bukan orang yang yang sehat ya. Iya, oke. Pada waktu itu. Berarti memang Matius ini dijadikan Tuhan Yesus sebagai seorang pilihan. Memang ya, sudah terpilih ya. Sudah terpilih. Ya, karena dari namanya saja hadiah dari Tuhan gitu. Luar biasa. Iya. Matius ini. Lalu Suster, tadi Suster mengatakan bahwa ia langsung tanpa ragu mengiyakan ajakan Yesus. Lalu sehabis itu langsung Suster menjadi rasul atau Dia bagaimana? menjadi rasul, jadi menjadi termasuk dalam 12 rasul pertama dari Tuhan Yesus ya. Dan mewartakan kabar gembira di mana-mana. Dia mewartakan kabar gembira di berbagai tempat, bukan terutama untuk orang Yahudi. Oke. Untuk mempertobatkan orang Yahudi. Matius ini kan salah seorang penulis Injil ya, Ya, dari 4 ya. yang ada. Lalu itu bagaimana kisah awalnya bisa menjadi seorang penulis Injil, Sus? Pada waktu itu dia seorang pintar ya. Dan dia mengikuti Tuhan Yesus dimanapun Tuhan Yesus berada. Sehingga pada waktu mereka berada, nah itulah dia menulis semua apa yang ditulis dikatakan oleh Tuhan Yesus. Salah satu bagaimana totalitas Matius ya, yang bisa kita lihat pada Injil Matius 19 ayat 24, 21 saya bacakan ya. Silakan. Bahwa jika kamu ingin menjadi sempurna, pergi dan jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin dan kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Nah, apa yang dia lakukan itu dia tulis di dalam Injil yang menjadi sinoptik ya, 3 Injil yang kita sering baca. Wow, luar biasa. Ya. Dan itu satu dari sekian banyak yang kata-kata yang dia tulis dalam Injil Matius. Oke, berarti Suster ini memang menjadi seorang penulis Injil itu memang yang selalu bersama dengan Yesus, selalu juga yang suka untuk mencatat ya Suster ya, apapun yang terjadi pada saat itu. Dan itu dilakukan. Dan yang melakukan, maksudnya bukan hanya berbicara, tapi betul-betul melakukan apa dikatakan Yesus, bukan hanya teori. Gitu betul. Berarti memang kalau istilah zaman sekarang itu mungkin action and talk semua balance ya, Suster. Oke, luar biasa. Dan itu terjadi pada saat 1 Masehi ya, Suster, awal kehidupan Yesus itu. Luar biasa. Lalu Suster, pada saat beliau ini, Santo Matius ini menjadi seorang rasul, lalu juga penulis Injil, apalagi yang terjadi Suster pada saat itu? Jadi setelah dia tetap menjadi orang yang setia, bahkan sampai Yesus naik ke surga, dia tetap bersama dengan murid-murid yang lain mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetap bersama-sama dengan Ibu Maria, dan bahkan dia mulai pergi ke luar daerah untuk mengajarkan, tapi terutama di daerah yang dimana ada orang Yahudi untuk mempertobatkan. Bahkan dia sampai akhirnya ke daerah Ethiopia, tapi Ethiopia yang dimaksud bukan Afrika ya. Oke. Itu di daerah Turki. Situ ya, oke. Di mana banyak orang Yahudi. Betul sekali, Suster. Lalu sampai perjalanan panjang itu, Suster, beliau sampai kemana-mana untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus dan menyebarkan kabar sukacita dan untuk mempertobatkan orang Yahudi khususnya, Suster. Sampai kapan itu terjadi, Suster? Bagaimana akhir hidupnya beliau ini? Ya, akhir hidupnya dari Santo Irenaeus dikatakan bahwa dia menjadi martir, tapi tidak ada kepastian yang tertulis jelas bahwa dia menjadi martir, tetapi dikatakan bahwa mungkin resiko orang mengajarkan kebenaran bisa terjadi bahwa dia, apalagi di tempat orang yang jelas-jelas menolak Tuhan Yesus. Jadi dikatakan bahwa dia menjadi martir dan di daerah Ethiopia itu. Berarti memang karena waktu yang sudah sangat lama juga dan sumber data itu masih kurang
bisa kita Iya, akses ada ya, beberapa santo termasuk Clement itu juga mengatakan begitu, bahwa dia mati sebagai martir. sebagai seorang martir ya, Iya, Suster, sebagai ya. seorang martir. Jadi perjuangan panjangnya dia dan beberapa Kesetiaannya dia. kesetiaannya dia bersumber dari panggilan imannya dia ya, Suster ya, Iya. pada sampai akhirnya menjadi seorang martir gitu. Iya. Luar biasa. Lalu Suster, dari kisah hebat ini, kesetiaan yang luar biasa dari Santo Matius sampai akhir hidupnya ini, kira-kira Suster adakah pesan yang bisa dibagikan bagi kita semua pemirsa Oke hari ini? Apa yang bisa kita teladani gitu dari Santo Matius untuk kehidupan kita? Dari ayat yang saya bacakan tadi ya, itu banyak sekali dipakai oleh para pendiri tarekat, bahwa kalau kamu merasa terpanggil, kamu harus meninggalkan segala sesuatu berupa harta, jabatan, segala macam, dan mengikuti Tuhan Yesus, dan akan mendapatkan seperti tadi, mendapatkan janji, mendapatkan harta. Itu menjadi banyak dipakai oleh para pendiri tarekat. Dan bagi kita sekalian di sini juga, saya kira itu sangat penting ya, bahwa kalau kita sudah melayani, kita melayani Tuhan untuk menyelamatkan orang, untuk mempertobatkan orang berdosa, kita juga perlu berkaca pada Santo Matius, bahwa kita tidak memikirkan diri sendiri lagi, bahwa kira-kira dengan saya mewartakan ini saya dapat gaji berapa ya. Iya. Bahwa ini kita melakukan dengan pelayanan, sehingga akan mendapatkan sesuatu yang sangat berarti, bernilai ya, bukan berupa uang, tetapi sesuatu yang membuat hidup kita berarti bagi sesama, teristimewa bagi Tuhan. Ya, semua bagi Tuhan ya, Suster. Mungkin ada lagi kah, Suster, sebelum kita menutup ini, pesan lagi atau apa kira-kira yang ingin Suster sampaikan bagi kita? Bagi saya sendiri, saya belajar ya, masih belajar, belum berarti bahwa saya belajar bagaimana saya melayani dengan sungguh-sungguh. Mungkin Jessica juga begitu juga ya. Pasti, Suster, belajar melayani dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut, dan tidak merasa iri hati kalau ada orang ingin bertobat. Ya. Bahwa ini kesempatan dia mau bertobat, mengapa kita harus iri hati? Bahwa merasa saya yang paling hebat karena saya setiap minggu ke gereja, karena setiap hari saya ke gereja, ya, bukan itu ukurannya ya. Bahwa apa yang saya lakukan dengan kata-kata saya dan perbuatan itu sama. Oke, betul. Saya kira begitu, Jessica. Oke, terima kasih Suster Clara, dan ini benar-benar menjadi apa ya, pengingat juga gitu buat Jessica sendiri, karena memang hidup di zaman sekarang dengan banyaknya perubahannya, Suster ya, dan zaman yang semakin modern di dunia ini, jadi pelayanan kita juga harus tetap seimbang begitu ya. Dan bagaimana tadi Suster katakan bahwa kita tidak boleh merasa yang paling benar cuman karena kita setiap minggu ke gereja atau cuman karena kita pelayanan, tapi siapapun itu yang ingin bertobat, mereka berhak ya, Suster. Dan kita juga harus ikut bahagia begitu ya. Kita perlu bahagia dengan melihat orang lain banyak. Semakin banyak orang bertobat, kita harusnya semakin bahagia. Betul sekali. Itu menjadi pengingat yang luar biasa juga untuk saya pribadi, dan semoga Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sedang menyaksikan Oke hari ini tentang Santo Matius, bahwa siapapun kita, apapun pelayanan kita, semoga hendaknya kita melakukannya dengan tulus ikhlas, dengan penuh kesetiaan, agar nantinya Tuhanlah yang akan membalas segala kebaikan kita. Betul. Amin ya, Suster. Ya, amin. Amin, luar biasa. Dan sebelum kita menutup, Suster, mungkin Suster berkenan untuk menutupnya dengan doa. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Murah, kerahiman-Mu tiada taranya. Santo Matius, pegawai pajak, telah Kau pilih menjadi rasul. Semoga kami dikuatkan oleh teladannya dan dibantu oleh doa permohonannya, sehingga kami pun mengikuti Engkau dan mengikat diri padamu dengan hati teguh. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Santo Matius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Baik, terima kasih banyak Suster Clara untuk Terima kebersamaannya kasih pada juga, hari ini. Jessica. Atas kisah dari Santo Matius yang luar biasa. Semoga bisa membekas di hati Iya, kita semua ya, semoga Suster. bermanfaat. Amin, Iya. amin. Terima kasih Suster sekali lagi. Sama-sama. Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.